Shalom Bapak Ibu semua yang di rumah. Senang sekali siang ini kita bisa kembali bersama-sama dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya hari-hari yang kita jalani bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Tuhan. Sebab itu mari kita terus tersedia, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Kita terus bersekutu, membangun manusia roh kita secara akurat. Karena itu mari siang ini, baik yang di rumah, yang di kantor, yang sedang bekerja, bahkan di mana saja, yang sedang live siaran ini bersama-sama, mari kita bersatu hati, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan namanya, kita masyurkan namanya, kita terus megahkan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya ajaib. Nah itu mari bersatu hati, kita mau nyanyi pujian dan menyembah Dia, membawa hidup kita semua kepada Tuhan. Oh haleluya, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Dari bait pertama mari sama-sama nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari bait pertama mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, oh tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendirian, tak mampu sendiri. Oh, Engkau
sembah. Ya ralaba shandara laba ralaba ya ralaba se. Pujian dan pengagungan hanya bagimu, Raja segala raja. Oh, inilah yang dapat kami lakukan, terus men-set hati kami, membangun rasa lapar dan haus akan Engkau. Oh, dalabasya dalabasya, kesadaran akan Engkau Tuhan, sebab kami tahu hidup ini ada karena anugerah-Mu. Kami ada bisa melewati hari-hari kami bukan karena kekuatan kami, tapi oleh anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan. Kami sadar semua yang kami makan, minum, kami peroleh bukan karena kekuatan kami, tapi pribadi-Mu, Engkau Allah Yehova Jireh, yang menyediakan senantiasa untuk kami dapat menikmati hari-hari kami. Allah sumber segalanya adalah Allah penyedia bagi hidup kami. Ya ralabashe, ikaralabashandaralabashandaralabo, ya ralabashe ralabo ralabase, ya ralabashandaralabaralabaralabase. Oh Roh Kudus, ini setiap kami yang ada di rumah, seluruh jemaat generasi apostolik yang ada di kantor, mereka ada di lapangan, kami terus berdoa, kami satu hati tetap berdiri, tersedia bagi bangsa kami, tersedia terus berdiri bagi kota kami, bagi tanah Papua. Oh Lord Jesus, Rita Karalabashori Albaralabashenderalababa Rabaya Ralabashodoro Baba Baba Shedede Yaralabaralabashenderalabaya Ralabo. Dibangun, kami terus menghubungkan diri, bukan sekedar oleh karena kondisi ini Tuhan, tapi biarlah terbangun setiap pribadi terus makin akurat menghubungkan diri dengan Tuhan. Ya lalaba shandara laba takara laba se, indara labo raba shendera laba ya lalabo. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang besar, tunggu kami alami dan kami rasakan senantiasa. Tiada henti-hentinya Tuhan kami terus menyembah-Mu. Mari bersama-sama yang di rumah nyanyikan, deklarasikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Yes, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dari baik pertama nyanyikan pujian ini sebagai penyembahan kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar kami ada hari ini karena anugerah-Mu, sadar bila ku ada
Segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Inilah seluruh keberadaan kami Tuhan. Berikan kami selalu hati yang bersyukur, bersukacita. Sebab Tuhan begitu baik bagi kami setiap hari dan setiap saat, setiap waktu, jam, menit, hari yang kami lalui. Kami sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Kami sungguh merasakan semua karena anugerah-Mu Bapa. Roh Kudus, terima kasih terus mengkoneksikan kami, mendorong kami lebih dalam, menaruh hidup ini di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hari, setiap keluarga yang di rumah, yang lagi nonton, yang ada di kantor, kami kan selalu melewati setiap hari dengan satu pertolongan. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu atas kota kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu bagi tanah Papua. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur buat Indonesia. Apapun fakta yang kami alami, yang kami lihat, yang kami baca, yang kami dengar, tidak akan pernah menyurutkan hati kami untuk menyerah dan berkata, tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kami percaya, kami membalikan segala keadaan. Kami tetap percaya Engkau pegang kendali. Engkau Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kaulah jaminan kami Tuhan. Sebab itu siang ini kami sama-sama terus tersedia menyelaraskan diri agar kami dapat hidup bagi rencana-Mu. Kami dapat hidup untuk menyelesaikan agenda-Mu. Bangun kami, koreksi kami Tuhan. Biar firman-Mu mengekspos setiap kondisi hati kami hari-hari ini. Bukan karena saat ini juga, tetapi kondisi ini telah membawa kami lockdown daripada Tuhan, untuk terus membawa kami introspeksi diri, evaluasi diri, supaya kami makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami Roh Kudus, Roh hikmat dan Roh pewahyuan ada di sini, sehingga firman yang kami sama-sama belajar, sama-sama kami diset untuk kami terus menjadi lebih kuat lagi. Kami makin bertumbuh, kami makin memahami rencana dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya siang ini biar kami semua bersama-sama menikmati firman-Mu dan kami semua diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang di rumah, yang lagi live, yang di kantor, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan, belajar bersama dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus rindu untuk membawa kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya. Kita terus terbangun, kita terus tersedia. Itu sebabnya mari terus kita membuka hati, membuka diri buat koreksi daripada firman setiap saat, setiap waktu. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilihnya. Kita tidak sekedar menjadi gereja, sekedar gereja yang biasa-biasa, tetapi kita mau menjadi gereja yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang menjadi standar kebenaran, kita tidak boleh menurunkan standar itu, tapi kita terus menaikkan. Karena itu kita tidak ada di sini kita sekedar kita menunjukkan kepada orang kita ada di live streaming selalu begitu rohani, bukan karena itu. Tapi kita terus mau taat apa yang menjadi arahan Tuhan. Kita kemarin sudah bicara tentang strategi yang harus kita bangun, yaitu membangun kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dan keluarga kita, komunitas kita, bahwa betapa Tuhan itu begitu baik, sehingga setiap hari kita terus menyadari kehadiran Tuhan itu makin menjadi nyata dalam hidup kita. Oke, kali ini kita akan bicara tentang sama-sama sharing dari firman Tuhan tentang membangun kehidupan yang akurat. Kita tahu bahwa kita terus dibangun secara kontinu dari waktu ke waktu, baik dalam doa, kita disetting dalam pembacaan firman Tuhan. Kita sudah start hari ini 5 pasal setiap hari. Selamat bergabung bagi keluarga rohani, bahkan mungkin secara komunitas kita dan juga dari luar, keluarga-keluarga rohani yang masih rindu untuk bergabung. Mari kita bersama-sama dalam setiap hari kita semangat membaca firman Tuhan 5 pasal. Hari ini kita sudah start Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Besok dan seterusnya rajinlah, rutinlah
tetap akurat, memberi laporan pada admin sehingga kita terus terupdate. Dan kita percaya setiap jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, siang hari ini kita akan sama-sama sharing dari membangun kehidupan yang akurat. Apa arti dari akurat itu sendiri? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita melihat di situ akurat artinya teliti, cermat, seksama. Artinya dalam kehidupan kita tidak ceroboh, kita tidak sembrono, tapi dengan teliti membangun hidup kita. Kita tidak lagi menjadi Kristen yang biasa-biasa. Kita tidak lagi menjadi orang percaya sekedar menjadi orang percaya, tetapi kita terus secara akurat. Kalau dalam kehidupan secara jasmani, kita makan minum teratur, apalagi kondisi sekarang, kita harus menjaga imun tubuh kita, stamina kita harus terjaga dengan asupan makanan-makanan yang bernutrisi. Maka secara rohani, kita tidak boleh mengabaikan kehidupan rohani kita. Kita terus harus membangun suplai makanan rohani, firman, kehidupan doa harus selalu menjadi lifestyle kita. Kehidupan yang kita bangun ini itu tidak akan sia-sia, karena jaminan Tuhan adalah kita makin kuat, makin teguh melewati proses kehidupan yang kita tidak tahu pandemi virus corona ini sampai kapan. Tetapi sebagai orang percaya, kita terus berdoa minta belas kasihan Tuhan sehingga kita diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk kita bisa melewati hari-hari kita ke depan, tetap bertahan di tengah-tengah kegoncangan ini, dan kita percaya kita menjadi menang di atas semuanya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa membangun kehidupan secara akurat begitu penting, maka mari kita berfokus, kita bertekun di dalam Dia. Ada banyak orang yang menjalani kehidupan sehari-hari secara mengalir saja, atau tidak pernah memplanningkan kehidupannya. Bahkan apa yang sudah rutin dia lakukan itu akan terus dilakukan setiap hari sampai akhir kehidupan nanti. Ya, ada juga orang yang menjalani kehidupan sehari-hari serta dengan cara yang sembrono, tidak akurat, ceroboh, terus dengan bermalas-malasan, cuek, menganggap hal rohani itu nanti gitu. Tapi ada juga orang yang benar-benar memahami betul bahwa membangun kehidupan ini secara rohani itu sangat penting, karena kekuatan kita hanya Tuhan. Itu sebabnya Alkitab juga menubuatkan, Alkitab juga di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 di situ dikatakan, jalan hidup orang benar akan seperti cahaya fajar yang akan terus bertambah terang hingga rembang tengah hari. Nah, oleh karena itu kita harus terus memastikan bahwa jalan hidup kita orang benar terus memancarkan cahaya terang itu. Kita terus mengalami ada pewahyuan firman itu, membuat kita makin paham, makin mengerti sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga bahwa Nabi Yesaya juga menegaskan jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya, karena Tuhan sendiri yang akan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Itu di Yesaya 26 ayat 7. Jadi dengan kata lain, adalah tidak wajar, saudara ya, untuk orang benar terus mengalami lika-liku dan naik turunnya kehidupan secara rohani. Alasannya masih ada banyak orang percaya yang memiliki jalan hidup yang penuh dengan kelak-kelok atau naik turun, adalah karena masih ada banyak ketidakakuratan dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Ada begitu banyak hal yang tidak dengan sungguh-sungguh dibenahi, tidak diberi perhatian penuh, sehingga menjalani hidup dengan masih terlalu banyak hal, masih terlalu banyak kehidupan yang tidak akurat, tidak disiplin. Dari mulut yang satu kata firman Tuhan ucap berkat, tapi dari mulut yang lain juga mengucapkan kutuk. Mari kita harus benahi ketidakakuratan hidup. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ketidakakuratan hidup yang tidak kunjung dibenahi, inilah yang menjadi sumber utama dari berbagai peristiwa negatif yang terus dialami oleh orang percaya. Jadi dengan ketidakakuratan hidup yang tidak kunjung kita benahi, kita cuek, kita terjadi pembiaran. Saya dalam tanda kutip terjadi pembiaran. Dengan kata lain, seringkali kita merasa orang lain juga hidup seperti itu kok. Dan sehingga kita terus terjebak dengan kehidupan yang tidak akurat. Mari kita bangun hidup kita dengan akurat. Amin. Kita seringkali juga menyudutkan, atau kita seringkali menyalahkan semua masalah itu kepada iblis. Iblis sih
selalu menyerang kita. Padahal kita seringkali karena ketidakakuratan kita membuka celah. Padahal harusnya kita tahu bahwa kita harus terus membangun roh kita. Firman yang kita sudah dapatkan, kita harus selalu berjaga-jaga, sehingga kita tidak akan mendapat kesempatan, membuka kesempatan bagi iblis untuk menyerang kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk membangun kehidupan kita, selalu sadar bahwa kesadaran akan Tuhan itu ada di dalam kita, sehingga kita tidak membiarkan pikiran kita tergoda. Kita tidak membiarkan segala hal dalam hidup ini membuat kita menjadi down. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita mari bersama-sama, biarlah kehidupan kita setiap hari memunculkan buah-buah kerajaan itu. Dari bagian ini, kita mulai dari bagian yang pertama, bagian dimana bagaimana kita membangun hidup kita menjadi akurat. Kita lihat bersama bahwa setiap orang percaya perlu memiliki kehidupan sehari-hari yang akurat. Saya percaya saudara terus merindukan untuk setiap hari hidup akurat, mentaati firman, tidak mudah tergoda, tidak mudah terkontaminasi hati kita oleh karena keadaan di sekitar kita, apalagi situasi yang kita hadapi ini entah kapan berakhir. Tetapi saudara, di sini kehidupan yang akurat, kita harus berfokus kepada kehidupan yang akurat. Itu artinya adalah hasil dari kita membangun prinsip-prinsip firman. Perhatikan baik-baik. Kehidupan yang akurat adalah hasil dari usaha kita membangun prinsip-prinsip firman ke dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya kita membangun prinsip firman. Kita mendengar firman, tidak cuma mendengar, tapi kita harus mengeksekusi setiap hari, mentaati firman, melakukan firman setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita mengalami berbuah. Buah kerajaan itu menjadi nampak 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kalau kita terbiasa menjadi orang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah ciut menghadapi keadaan hari-hari ini. Dengar apa orang bicara sedikit langsung takut. Baca di medsos hal-hal yang menakutkan, entah virus, orang yang terpapar COVID-19 ini bertambah, kita menjadi ciut. Jangan-jangan saya nanti juga kena, dan lain-lain dan lain-lain. Kita harus terus membangun hidup kita akurat. Prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kita dengar, diajarkan, dipolakan, ini harus terbangun. Kita tidak boleh menjadi mudah menyerah. Secara daging, secara manusia ini kita juga takut, tetapi kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Bangkitlah di dalam roh, sebab Allah memberikan kepada kita, firman Tuhan berkata, bukan roh ketakutan, tapi roh ketertiban yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah, kasih melimpah-limpah dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada waktu kita memiliki kehidupan yang akurat, maka kita akan memiliki kehidupan setiap hari yang harmoni dengan agenda surga. Jadi kita tidak menjadi bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa saudara? Setiap kali kita selalu tersedia, kita selalu peka mendengar Tuhan, sehingga yang kita lakukan setiap hari adalah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi setiap hari kita terus dipolakan dari waktu ke waktu, supaya Kristus itu terbangun di dalam kita, menjadi pribadi yang nyata di dalam kita, dan kita tidak akan mudah dihancurkan. Kita makin taat, seperti Yesus taat pada Bapaknya, kita juga makin menjadi taat. Kita makin bertekun di dalam Dia. Kita tidak berjalan lagi oleh kekuatan kita sendiri, tapi berdasarkan kekuatan anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari saudara kita lihat, adalah merupakan kerinduan Tuhan, saudara, ya. Jadi ini adalah satu kerinduan Tuhan untuk kita sebagai umat pilihannya memiliki kehidupan sehari-hari yang memunculkan buah kebenaran. Itu ada dalam Matius 13 sampai 23. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 13. Ya, kita lihat bersama-sama Matius pasal 13 ayat 23. Kita akan baca. Mari kita baca bersama-sama Matius 13 ayat yang ke-23. Firman Tuhan di sini berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin Bapak Ibu. Jadi adalah kerinduan Tuhan untuk kita hidup kita sebagai orang yang telah dipilih, memiliki kehidupan sehari-hari yang memunculkan buah, menghasilkan buah. Jadi kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan berkata akan dipotong, ya. Itu sebabnya kita perlu membangun keakuratan hidup kita setiap hari. Kita tidak bisa lagi hidup sesuka-suka kita, tapi kita harus hidup di dalam pengawasan Tuhan. Oleh firman-Nya menjadi pola dalam hidup kita. Setiap hari segala tindakan kita akan dikontrol. Setiap perbuatan kita, perkataan kita akan selalu ada di dalam kontrolnya Roh Kudus. Setiap kali kita melakukan hal yang menyeleweng, keluar dari apa yang menjadi firman, kebenaran, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita terus meningkatkan kesadaran akan Tuhan dalam hidup ini. Strategi yang harus kita bangun beberapa waktu ke depan ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini akan dengan mudah ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Akan dengan mudah kita takut, akan dengan mudah kita menjadi khawatir ketika kita tidak membangun kesadaran akan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan yang akurat. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dalam pembacaan kita, masih pembacaan yang sama dalam Roma 12, di ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Dapat membedakan apa? Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi setiap hari kita hidup tidak lagi oleh suka-sukanya kita, oleh maunya kita. Saya mau duduk, mau tertidur kah, mau main HP kah, dan lain-lain. Kita harus selalu tersedia, kita harus selalu sadar. Ya, dalam waktu-waktu tertentu kita bisa dengan mempergunakan waktu ini bisa main HP juga. Tapi saudara, kita harus selalu memfokuskan diri kita untuk tersedia selalu. Firman harus selalu mengawasi kita. Pola dunia ini dan keserupaan dengan dunia ini, inilah yang seringkali menjadi sumber masalah. Jadi seringkali hal-hal ini menjadi sumber masalah buat kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan masih adanya pola dunia dalam kehidupan orang percaya, iblis sehingga memiliki kesempatan. Pada saat kita tidak peka, pada saat kita tidak dalam kondisi yang selalu terjaga, berjaga-jaga, maka iblis akan selalu berusaha. Alkitab berkata, iblis selalu berusaha mencari kesempatan. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Karena itu Alkitab berkata, lawanlah dia. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa sifat dosa, sin nature itu dalam kehidupan manusia, orang percaya, kita sebagai orang percaya, memang sudah ditanggulangi oleh Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. Melalui semuanya kita mengalami kemenangan. Orang percaya yang hidup dibangun di dalam Kristus, mereka akan selalu mendapati diri mereka ketika mereka akurat, akan selalu berkemenangan. Amin. Kita harus sadar bahwa sin habit ini atau kebiasaan dosa ini seringkali terlanjur terbangun di dalam hidup kita. Maka kita harus menangani kebiasaan itu. Kebiasaan marah, kebiasaan mudah tersinggung, begitu hati kita begitu rapuh. Saya akan tahu saudara, kalau hati kita begitu rapuh, kenakan anti gores hati kita. Seperti HP kau jaga dengan baik, jangan sampai jatuh tergores. Itu barang lahiriah, barang yang fana. Kita harus memfokuskan juga hati kita terjaga, jangan mudah tergores. Kita sudah di dalam Tuhan terus diperlengkapi, tapi kita tidak pernah sadar bahwa seringkali hal-hal yang dari dunia ini menyerang kita, mengkontaminasi hati kita, dan akhirnya kita dengan mudah pecah, mudah meledak, mudah tersinggung. Mari kita bangun hidup kita akurat. Amin. Disinilah pentingnya peranan firman Tuhan, pekerjaan roh dan kehidupan yang terus kita bangun, yang terus kita selaraskan. Ini tidak lepas dari peran sebagai pemimpin. Karena itu kita sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin nomor 1, saya tidak akan mungkin mengajar jemaat jika saya tidak menghidupinya. Saya harus menghidupinya sehingga jemaat melihat teladan hidup. Paulus berkata, hidupku biarlah menjadi teladan, teladani hidupku.
Dan karena kenapa? Kita tidak bisa bicara dari firman yang luar biasa, tapi kita sendiri tidak hidup di dalamnya. Kita harus mengalami kehidupan yang terus dibentuk, sehingga sebagai pemimpin kita juga dapat membawa perubahan, membawa teladan hidup bagi jemaat, bagi seluruh anak-anak rohani dalam rumah rohani kita. Kita harus terus tersedia melewati proses. Bukan karena kita hamba Tuhan langsung instan, tidak. Kita harus melewati proses belajar di dalam kekurangan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Belajar di dalam segala keadaan, tekanan-tekanan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga jemaat juga mengikuti. Kita tidak mudah bersungut, tidak mudah mengeluh. Banyak hal, saudara. Ini penting untuk kita harus selalu sadar bahwa sebagai pemimpin kita punya tanggung jawab yang besar. Biarlah kita meninggalkan jejak kaki. Rekam jejak kaki kita itu dapat dilihat. Orang bisa mengikutinya. Terlebih keluarga rohani, terlebih jemaat Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan di dalam rumah rohani. Seringkali kita menjadi sandungan. Saya berdoa biarlah saya sebagai pemimpin, Bapak Ibu di rumah, mari kita selaraskan hidup kita. Bangun hidup kita secara akurat. Ya, karena seringkali pemimpin juga membuka celah, menimbulkan masalah sehingga jemaat tidak bisa melihat teladan. Kita berkhotbah mengajar jemaat tapi hidup kita bertolak belakang. Ini berbahaya sehingga kita seringkali diserang oleh musuh. Kita bicara di atas mimbar tapi hidup kita tidak sesuai, bertolak belakang. Ini saya menghimbau buat kita keluarga rohani dalam rumah rohani, generasi apostolik. Mari beri dirimu terus dibentuk, biar Kristus terbentuk di dalam engkau, sehingga engkau terus menghidupi firman. Engkau menjadi pola bagi orang lain, bagi saudara yang lain, bagi keluarga rohani yang lain. Karena kenapa? Kita akan selalu ada di dalam satu kesatuan, dalam satu mata rantai. Kita bergandengan tangan. Kita tidak boleh membuka celah, selalu saling menopang, saling mendukung dalam segala hal. Karena itulah kerinduan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya mari kita semua meyakini bahwa pada saat kita sadar kita membangun kehidupan yang akurat, kita percaya ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ada sebuah perbedaan. Amin. Saya percaya Tuhan sedang membangun satu generasi. Ini bukan bicara soal satu gereja, tapi Tuhan sedang membangun satu generasi yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Orang yang benar-benar makin hari makin mencintai Tuhan. Alkitab berkata orang benar makin benar, orang jahat makin jahat. Kita ada di posisi mana ini? Jadi mari kita terus memastikan bahwa jalan hidup kita terus melangkah menjalani kehidupan sehari-hari kita dalam keilahian Tuhan. Kebenaran selalu menjadi dasar kita. Seluruh tindakan perbuatan kita didasari oleh firman Tuhan. Kita akan selalu terawasi oleh firman. Karena firman Tuhan akan memanifestasikan sesuatu yang luar biasa. Itu termanifestasi dalam hidup kita. Kekuatan firman itu untuk menolong kita. Sehingga kemuliaan dari sorga itu, kemuliaan kerajaan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Di Yesaya pasal 60 ayat 1-2 di sana dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita sedang mengalami bangsa-bangsa seperti berada dalam kondisi kekelaman. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Pandemi COVID Corona ini begitu berpengaruh di seluruh dunia, sehingga terjadi lockdown secara besar-besaran. Tapi sekali lagi saya memberitahu saudara, ini adalah lockdown yang diizinkan Tuhan. Ini lockdown, ini kairosnya Tuhan, supaya terjadi restorasi, terjadi pemulihan secara besar-besaran. Setiap orang harus sadar nyawanya begitu berharga, dan tidak ada seorang pun yang bisa dapat mengamankan nyawanya. Kekayaan tidak bisa dapat mengamankan. Apapun yang ada di dunia yang kita andalkan, jabatan yang tinggi pun tidak bisa mengamankan. Siapapun itu, hanya Tuhanlah sumber perlindungan kita. Amin. Jadi mari bangkit. Kita bangkit, bersinar. Terang Tuhan sudah ada di dalam kita. Terus bersinar, nyatakan sinar kebenaran itu. Firman yang kita terima, terus kita serong. Kita menyemangati diri kita untuk menjadi lebih kuat. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebabnya mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari terus
kita secara terus-menerus membangun hidup kita. Sebagai pemimpin saya harus memastikan hidup saya juga menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi jemaat Tuhan secara khusus dalam rumah rohani. Sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa menangkap ada urapan Tuhan yang bekerja, ada sesuatu yang pergi menerobos kehidupan mereka. Kita tidak bicara kosong-kosong, kita tidak bicara sekedar firman ini tidak lagi sekedar informasi supaya orang tahu seperti berita, tetapi firman ini harus pergi dan menerobos, membawa kehidupan orang-orang kepada Tuhan. Setiap orang bertekuk lutut, setiap jemaat, setiap umat Tuhan sadar dengan sungguh-sungguh, sehingga kesadaran akan Tuhan itu mendorong setiap kita makin hari makin mencintai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita lihat pada bagian yang kedua dari membangun hidup yang akurat. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kita harus secara detail memetakan kehidupan kita. Jika kita berfokus untuk membangun ulang, kita mau tersedia untuk dibenahi kembali dan terus tersedia. Ada area-area dalam kehidupan yang vital. Ini harus kita ambil tindakan untuk membongkarnya. Kita harus ambil sikap untuk ini tidak boleh. Saya harus fokus. Saya harus benar-benar membenahi kebiasaan yang buruk ini. Misalnya kebiasaan yang kita terbiasa sudah terbangun, misalnya baca firman. Tapi karena kita bermalas-malasan, akhirnya terjadi kesuaman. Terjadi kita menjadi udahlah. Tapi kita harus berusaha untuk kembali kita menggalakkan kembali, mendorong diri kita, menyemangati diri kita bahwa kita harus ada di dalam kesadaran akan Tuhan dengan cara saya harus membaca firman Tuhan setiap hari 5 pasal. Itu adalah bentuk dari disiplin diri. Itu adalah bentuk dari bagaimana kita mengkoneksikan hidup kita. Karena ketika firman ada di dalam menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, maka otomatis kesadaran akan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa pada waktu kita dibenahi, bagian kedua, ada hal-hal yang penting yang harus kita selalu sadar untuk kita secara akurat. Kita harus membenahi, ada bagian-bagian dalam hidup kita sehingga firman akan terus mengkondisikan kita selalu alami realita penyertaan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang berjalan tanpa pengharapan, tapi pengharapan menjadi, kita berkata pengharapan bagaikan sau yang kuat. Kita tidak sekedar beriman saja, iman kosong tanpa perbuatan. Kita harus tetap percaya bahwa aku disertai Tuhan, penyertaan Tuhan atas keluargaku sempurna. Kalau engkau setiap hari memulai hidupmu berjalan dengan Tuhan, engkau menyatakan, mendeklarasikan, tanpa Tuhan kami tidak sanggup, maka di sana engkau akan alami penyertaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 17-18 Alkitab berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba saudara, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ketika kita sadar bahwa kehidupan beribadah kita itu tidak cukup, ada baik dari kita, maka saya menghimbau pada seluruh keluarga rohani, para pelayan, staf pelayan, perhatikan ini baik-baik. Mari kita berfokus untuk memetakan hidup kita. Ada bagian-bagian mana yang masih kurang sehingga kita terus dibangun di dalam Dia. Kita membenahi kehidupan kita supaya perbedaan itu makin nampak, perbedaan itu makin terlihat dengan luar biasa. Bagaimana kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang pertama saudara kita perhatikan adalah area dasar keyakinan. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita membangun kehidupan kita, dasar keyakinan kita kepada Kristus tidak dibenahi, kita sekedar menjadi orang percaya yang hanya tahu Tuhan sudah mati dan bangkit, tapi kita tidak alami kuasanya. Artinya ada yang salah dengan kita. Mari kita benahi area keyakinan kita. Kita petakan, seringkali kita masih ragu. Kita baca firman kita, mungkin juga kita sampaikan firman, tapi kita sendiri tidak yakin. Benahi area keyakinan kita. Kita harus sadar, kita harus pastikan bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman itu menjadi dasar keyakinan kita, berharap bahwa iman kita, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam proses perjalanan hidup ini, Roma katakan fakta apapun orang benar hidup oleh iman. Jadi ini harus kita hidupi, tidak sekedar kita lata mengucapkan firman ini, membacanya begitu saja, tapi kita harus resapi, alami apa yang difirmankan di sana. Bahwa orang benar, siapa orang benar? Anda dan saya, saudara dan saya.
Seketika kita tahu kita orang benar, orang beribadah, maka artinya engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan sungguh-sungguh engkau alami ada kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, area sikap hati kita. Perhatikan baik-baik. Sikap hati kita seringkali naik turun. Kalau lagi mood, ya kita mood. Tapi kalau lagi tidak mood, kita segala sesuatu jadi berantakan. Ya, kita harus pastikan kondisi apapun, kita harus sadar bahwa area sikap hati ini harus dihandle dengan baik. Amin Bapak Ibu. Engkau harus mampu dan sanggup untuk menghandle kondisi hatimu, sehingga ketika engkau meresponi sesuatu, sikapmu berbeda. Sikapmu akan akurat. Engkau tidak memakai pola pikirmu yang duniawi. Engkau tidak menilai segala sesuatu dengan cara duniawi. Tapi selalu engkau membawa dirimu. Selalu engkau dapat menguasai diri. Sehingga emosi tidak akan meluap-luap, meledak-ledak. Sehingga keluar kata-kata yang tidak baik. Keluar kata-kata yang menghujat. Keluar kata-kata yang bukan berkat. Engkau harus menghandle sikap hatimu. Baik atau tidak baik, engkau harus selalu tahu bahwa hidupku bukan aku lagi. Paulus berkata, hidup yang kuhidup sekarang adalah Kristus di dalam aku. Jadi kalau kita sadar bahwa Kristus memerintah dalam hidup kita, harus terbangun dalam hidup kita, maka hal-hal seperti ini dapat diatasi. Orang masih bisa marah, lagi ibu-ibu di rumah, mungkin kita bekerja, ada banyak hal, tantangan-tantangan hidup, ya biasalah. Tapi kita harus pastikan kita mampu menghandle hati kita. Sikap hati kita selalu benar. Kita marah anak-anak, tapi itu adalah sebuah didikan. Kita menegur saudara kita yang salah bukan karena kita takut nanti tidak ada lagi teman. Tapi saudara benar-benar akurat penuh kasih. Engkau menegur dengan kasih. Engkau melakukan bagian ini karena engkau tahu engkau rindu dia juga diberkati seperti engkau diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bersaksi dengan keberanian. Kita kemarin sudah belajar dengan keberanian memberitakan firman, memberitakan kesaksian. Apa yang kau alami setiap hari, beritakan, bagikan kepada orang. Karena ada banyak orang di luar sana masih meledak-ledak, emosi. Ya tentu itulah gambaran dari kehidupan mereka. Bukan berarti kita sok suci, tapi kita belajar untuk menyelaraskan hidup setiap hari. Pilihan untuk kita bisa tidak emosi, menjadi emosi atau menjadi emosi itu ada pada kita. Saudara sekarang kalau engkau sadar benar-benar mau membangun hidup akurat, engkau harus sadar emosi yang tidak terkendali itu berbahaya, itu mengkontaminasi hatimu. Sehingga engkau menjadi orang yang meledak-ledak, menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Saudara selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terus dibangun. Kita mengerti apa kehendak Tuhan. Di Roma pasal 12 tadi ayat yang kedua. Amin Bapak Ibu. Yang berikut area rutinitas setiap hari atau gaya hidup kita. Kesibukan kita. Saudara jujur, pada waktu belum kita mengalami lockdown secara besar-besaran, ya pertama mungkin kita pikir seminggu, 2 minggu udah selesai. Tapi kita sudah memasuki bulan ketiga, ya, Maret, April, Mei. Maka saya percaya ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang tidak gampang. Kita terset dengan hidup kita, suka-suka kita jalan kemana, lagi di rumah, mau ke teman, cuma gosip, bicara ini, makan-makan, dan lain-lain. Betulkah tidak? Tidak disiplin hidup kita. Tapi ketika kita mulai membenahi hidup kita, kita mau bangun hidup kita akurat, maka rutinitas kita juga kita harus set dengan baik. Ada waktu waktu pribadimu dengan Tuhan, WPDA, waktu pribadi dengan Allah harus ada di dalam hidupmu. Ya, kita di dalam komunitas kita ada grup Abah Apostolik Baca Alkitab. Kita harus terus menjaganya. Artinya ketika kita tidak disiplin, tertunda misalnya 5 pasal, akhirnya hari ini karena sibuk, nanti dibaca besok. Tidak boleh, peraturan baru kita harus selesaikan hari ini dan tidak boleh tertunda besok. Amin Bapak Ibu. Karena peraturan di dalam Abah ini kita makin perketat, siapa yang tidak akurat, minta maaf akan dikeluarkan. Kenapa seperti itu? Supaya kita akurat, kita disiplin. Kita harus mengejar goal kita, target kita. 1 hari 5 pasal. Tidak boleh ditunda besok. Nanti jadi 10 pasal. Akhirnya menjadi berlarut-larut dan akhirnya kita tertinggal. Amin Bapak Ibu.
menghimbau mari kita makin akurat. Amin. Kita harus benahi rutinitas kita, gaya hidup kita yang apa? Yang seringkali tidak akurat. Ya dulu mungkin kebiasaan kita, ya sekali-sekali kita jalan juga enggak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan terus jalan ke sana ke sini, enggak beraturan, enggak ada tujuan apa, hanya ini di sana sini. Oh, stop. Kau harus bangun hidupmu akurat. Adalah lebih baik engkau mempergunakan firman, membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, lebih baik. Nah, kondisi hari ini, pandemi COVID Corona ini membawa kita terus masih ada dalam posisi lockdown. Kita masih sampai di batas 1 Juni. Mari perbaiki kesempatan membicara dari tempat ini, dari kantor. Saya berkata pada saudara secara live, ayo benahi kehidupan kita, benahi rutinitas kita, gaya hidup kita, atau kesibukan kita sehari-hari. Kita harus ambil keputusan, pergunakan waktu dengan baik. Kita berkata, coba kita lihat sama-sama di Efesus. Lihat bersama-sama di kitab di Efesus pasal yang kelima. Kita lihat di situ. Kacamata agak kabur. Kita lihat Efesus. Kita lihat ayat 15. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 15. Di sana dikatakan begini. Galati pasal 5. Kita lihat sama-sama di situ. Galati, Efesus. Aduh, mata sudah kurang terang. Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5. Mata so agak kabur. Haleluya. Efesus pasal 5, faktor U. Faktor U ini berbahaya. Jadi kita harus selalu bisa merawat tubuh kita dengan baik. Mata juga harus dijaga supaya penglihatan kita tetap terang. Saya sudah pakai kacamata, harus bantu karena kalau tidak bisa membaca dengan baik. Oke, Efesus pasal 5 ayat 15 Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah. Jadi pergunakanlah waktu ini dengan baik. Kita tidak boleh menjadi orang yang bebal, tapi menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana mempergunakan waktu ini dengan baik. Jadi dengan adanya lockdown ini memberikan kita sebuah penegasan. Kita mengambil satu keputusan untuk kita memperbaiki, membenahi. Rutinitasmu harus diatur setiap hari. Rutinitas dalam keluarga, mengurus anak, urusan-urusan rumah tangga. Ini penting untuk kita selalu dapat bersinergi dengan baik. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita, kepentingan keluarga itu selalu dapat teratasi. Karena terlalu banyak juga berjalan tuh tidak ada artinya apa-apa. Akhirnya kita berbuat dosa. Kita muncul hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal menyimpang dari apa yang sebenarnya. Jadi lebih baik di rumah baca firman, urus keluarga. Kalau penting, hal-hal penting untuk kita, maksudnya di dalam kondisi ini, ya silakan keluar. Tetapi pun setelah ini, mungkin setelah ini selesai dengan kondisi ini, jika Tuhan memberi kita kesempatan, anugerah, mari gaya hidup ini kita harus bangun. Katakan amin. Pergunakan waktu dengan baik. Efesus 5 ayat 15. Yang berikut, area mana lagi yang harus kita benahi? Area penggunaan uang. Cara kita menggunakan uang. Jangan sampai kita merasa ada uang, kita boros-boros. Ingat, Mam sudah bukakan pewahyuan yang pemimpin rohani kita, apostolik, pemimpin apostolik, Isaac yang sudah memberitahu kepada kita sebagai anak-anak rohani di bawahnya dalam jaringan apostolik, sudah membawa kita diselaraskan dalam
tahun kelimpahan, 5 tahun penurunan, dan terus menerus 4 tahun lembu kurus, lembu berdarah sampai lembu mati. Kita sudah diajarkan 17. Karena itu mari kita terus men-set hati kita, pergunakan uang kita dengan baik. Kalau kita ada uangnya, kita harus tahu menggunakan uang kita dengan baik. Kita harus berbelanja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di rumah, bukan keinginan mata. Angkat ini, angkat itu, padahal mungkin tidak perlu, akhirnya jadi mubazir. Jadi kita harus punya cara mengatur finansial kita juga dengan baik. Jangan lupa kembalikan perpuluhan. Jangan lupa juga engkau memberi persembahan. Jangan lupa juga engkau bisa berbagi kepada orang. Kalau engkau masih punya orang tua, masih punya keluarga, mama, bapak, atau kalau mereka perlu dibantu, mereka minta bantuan, kita perlu membantu. Terlebih orang tua, kita harus membantu mereka, mengirim mereka belanja, walaupun mungkin tidak sebanyak, karena mereka juga tahu kita punya kehidupan, punya budget keluarga, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, dan perlu menabung untuk hari masa depan. Amin. Dan juga jangan menjadi beruang, padahal kita tidak punya apa-apa, gaji kita tidak cukup, besar pasak daripada tiang. Bertobat. Kita harus terus menyelaraskan hidup kita. Bagaimana cara kita di masa-masa sulit ini? Ini sedang terjadi penurunan, lockdown secara keseluruhan. Kita melihat ekonomi mulai menurun, terjadi penurunan, terjadi perusahaan-perusahaan tutup, ada mal-mal ditutup, orang banyak kehilangan pekerjaan. Kalau saudara dan saya hari ini masih bekerja, bersyukurlah kepada Tuhan. Maka saya menegaskan di sini, tata finansialmu dengan baik, tata keuanganmu dengan baik. Kalau engkau masih bisa menuai, walaupun mungkin tidak banyak, tapi engkau harus berhikmat untuk menata keuanganmu dengan baik, sehingga Tuhan memberkatimu. Ada hal yang ke depan ini kita akan melihat, bahwa ketika engkau sungguh-sungguh menggunakan uangmu dengan baik, engkau akan melihat berkat Tuhan itu mengalir. Amin. Jadi ingat prioritas. Jangan sampai saudara lupa. Ya. Kita lihat yang berikut. Area hubungan sosial. Kita harus memastikan hubungan sosial harus baik. Hubungan dengan orang harus baik. Dengan sahabat harus baik. Kalau engkau mungkin pernah terluka, ini bukan lagi waktunya masih simpan-simpan itu. Harus beres. Kau harus beres. Hubungan sosial ini harus beres. Jangan melihat hal yang buruk, yang iblis juga telah memanfaatkan kesempatan ini, membesar-besarkan. Kau harus beres supaya engkau juga lega, engkau bisa menjalani kehidupan baik ke depan dengan baik. Karena Alkitab berkata, jika engkau mengampuni, Tuhan akan mengampuni engkau. Sebaliknya artinya kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni kita. Jadi mari kita terus menyelaraskan hidup kita, bangun hidup kita akurat. Kita mengecek hubungan sosial kita. Jangan sampai saudara hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang sudah kau lakukan, engkau mulai ungkit di permukaan, engkau mulai serang orang, bilang begini dan begitu, lupa diri, tidak balas sebab budi. Kau sudah lakukan itu, artinya engkau menerima berkat daripada Tuhan itu sudah tercurah bagi engkau. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bertobat. Karena kebaikan yang kau lakukan itu karena Tuhan menaruh itu di hatimu. Nah kalau kau tidak rela dan mungkin sudah lama kau lakukan dan hari-hari ini mungkin melihat hal-hal yang kurang serek di hatimu lalu mulai bangkit. Ini kehidupan pola yang salah, dibongkar, harus dibongkar. Supaya terjadi pemulihan. Hati kita dengan lega kita berkata, kalau mereka diberkati, mereka berasal dari saya. Karena mereka ada di sekitar saya, tapi ada waktu di mana mereka pergi. Saudara dan saya harus dengan rela hati. Sikap hati kita harus benar. Respon kita harus benar. Tidak boleh kita menyimpan lalu berkata, oh itu karena saya. Kalau bukan karena saya, yang begini-begini yang tidak menjadi berkat. Saudara sudah dipakai Tuhan, ya bersyukur kau dipakai Tuhan. Tapi kau tidak boleh menjadi sombong. Kau harus berkata, Tuhan terima kasih, bagian ini aku lakukan untuk melengkapi mereka karena kebaikan Tuhan. Amin. Memang yang juga menerima kebaikan jangan lupa diri juga. Harus gitu. Bahwa ada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini. Mendoakan mereka. Sekadar mungkin like, ya lakukan bagian kita. Tidak usah terlalu merasa mahal. Tidak boleh, kita harus terus membangun hubungan ini bersinergi dengan baik. Amin. Jadi pastikan hubungan sosial dengan baik. Itu terjaga, terbangun. Nomor 1 tentu dimulai dari rumah. Bagaimana hubungan kita suami istri? Baik atau tidak? Harus pastikan makin lebih baik. Cintamu pada suami makin dalam, cintamu pada istri makin dalam.
Perhatikan, kita harus menjadi penjaga bagi keluarga. Tidak boleh kita menjadi perongrong. Kita membiarkan hal-hal yang negatif itu masuk dan merusak. Kita harus menjaga kondusif hubungan kita. Orang tua dengan anak. Anak juga harus selalu mendengar. Mereka tidak boleh jalan mereka sendiri. Harus selalu mendengarkan apa arahan Tuhan. Melalui orang tua, mereka adalah wakil Allah di bumi. Karena kita berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jadi ketika kita bersama-sama bersinergi, maka saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Jangan membiarkan sampah atau kotoran itu ada di dalam hati kita. Itu akan pembusukan. Kita seperti memikul mayat. Koper-koper sampah-sampah dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan, lepaskan itu. Kita harus memiliki hubungan sosial yang baik. Mungkin saudara secara live hari ini, mungkin punya hubungan tidak baik dengan saya. Bicara pada engkau di dalam nama Yesus, beresin sehingga engkau bisa mengalami kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Jangan menyimpan. Alkitab berkata, engkau harus mengampuni, karena ketika engkau mengampuni, Tuhan akan mengampuni engkau. Mari, ini persoalan hati yang seringkali hubungan menjadi rusak. Kita hanya melihat jeleknya. Ayo keluar dari kondisi itu, bangkit di dalam roh. Engkau harus lepaskan, engkau tunjukkan energi positif dari hidupmu. Bahwa engkau adalah anak Allah, hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus. Sehingga engkau memunculkan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang berikut saudara perhatikan, unsur-unsur penting dalam hidup kita. Respon dan reaksi dalam hidup sehari-hari. Sekali kita tidak akurat di sini. Kadang-kadang begitu emosi meledak kata-kata yang terkontrol. Minta maaf, segala kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kita perlu bertobat dari tempat ini. Amin. Disiplinkan lidahmu, supaya lidah itu dipakai menjadi senjata kebenaran. Amin. Jangan sampai kita sudah luar biasa, berbahasa roh luar biasa, melayani luar biasa, tapi kita tidak mengontrol lidah kita. Halo? Jadi area respon dan reaksi kita dalam hidup kita setiap hari. Kau harus memiliki respon yang baik. Kalau respon tidak baik, itu yang akhirnya keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Kalau orang dengar tersinggung, akhirnya jadi masalah. Kalau itu suami, dia tersinggung. Kalau itu istri, dia tersinggung. Milikilah selalu hati yang mengalirkan kehidupan. Miliki selalu sikap hati yang selalu membawa berkat. Orang mendengar itu enak gitu. Semua sudah pada capek pulang kerja. Jangan sampai volume itu tinggi. Jangan sampai volume itu naik. Harus selalu kendalikan dirimu. Sebelum engkau berucap, sebelum mungkin ada tidak enak. Tapi bisakah engkau selalu menyetel volume suaramu dan kondisi hatimu, respon, reaksi. Ketika mungkin kita ditanya, jangan bereaksi meledak. Kita perlu bertobat. Kita harus berkata, Tuhan terima kasih, bentuk aku supaya aku makin akurat. Amin. Ini hal-hal penting sehingga setiap hari kita akan selalu mengalami hubungan yang indah, hubungan yang manis di tengah-tengah keluarga. Ketika kita melihat, ya bukan berarti keluarga sudah tidak ada lagi riak-riak kecil. Masih ada, tapi kita harus menyetel. Kita harus setting hati kita. Kalau itu soal respon kita mau bicara, menjawab pertanyaan atau menjawab apa yang lagi dibicarakan, jangan sampai meledak-ledak. Karena ketika meledak-ledak, emosimu tidak akan terkendali. Orang yang kita ajak bicara pun akan terpancing. Sudah, hilanglah damai sejahtera. Mau jaga damai sejahtera, jaga kehidupanmu dengan baik. Jaga responmu, reaksimu harus engkau jaga dengan baik. Jangan meledak-ledak. Kalau firman Allah tinggal di dalam engkau, artinya firman itu mengontrol engkau. Roh Kudus akan mampukan engkau. Dan saya percaya rumahmu, keluargamu, suasana hubunganmu akan selalu kondusif. Amin. Mari kita dalam area ini, unsur-unsur penting ini kita harus benahi. Kita sepakat dua bagian penting ini kita bangun bersama-sama. Mulai praktek firman setiap hari, praktekin. Saya setiap hari harus punya respon yang baik. Ketika ditanya, lagi kondisi capek, ditunggu lama, atau lagi apa dan lain-lain, setel hatimu. Responmu harus baik, sikap hatimu harus baik. Jangan meledak-ledak. Orang lain juga emosi. Ya, tapi kita harus selalu menghadirkan suasana untuk supaya selalu damai sejahtera itu terjaga. Amin Bapak Ibu. Kita bersama-sama sadar bahwa memang ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah, tetapi ketika kita terus membangun hidup kita, maka
dengan kesadaran penuh akan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semoga membangun hidup yang akurat ini membuat kita terus enjoy menjalani hidup. Mari tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk siang ini. Firman yang sudah datang kepada kami, biarlah menjadi berkat. Kami terus dimampukan, disanggupkan untuk dapat membangun hidup kami semakin akurat. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami enjoy, kami menjalani hidup penuh damai, sejahtera, sukacita, makin terbangun kuat di dalam Engkau. Hubungan kami baik dengan keluarga, rumah tangga, terlebih tentu dalam rumah tangga kami. Suami istri, orang tua dengan anak, seluruh keluarga dan juga keluarga rohani. Lewat kesempatan kami berdoa, Tuhan lawat kota kami. Kami terus membawa kota kami dalam tangan-Mu. Berkat Allah mengalir tercurah atas kota kami. Hadirat Tuhan mencengkram kota kami. Mulai dari pemerintahan Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh staf yang ada. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat memberkati dalam penanganan COVID-19 hari-hari ke depan. Kami tidak melihat fakta yang ada, tapi kami terus mendeklarasikan Timika sehat. Orang-orang yang terpapar virus corona ini secara positif, kami berdoa kesembuhan terjadi. Orang-orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Para Tuhan ODP, OTG, PDP, Tuhan kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa para dokter, perawat, mantri, suster, Tuhan berkati dan lindungi mereka. Tim COVID-19, Tuhan berkati mereka dapat bekerja untuk terus mensosialisasikan. Mereka di jalan-jalan mereka terus menyuarakan untuk tetap di rumah, tetap mengenakan masker. Kami berdoa berkati mereka Bapa. Lalu kami berdoa juga berikan kami hati masyarakat taat, disiplin dan tertib, supaya kami jika tidak ada hal-hal yang penting kami tetap di rumah dan tetap membangun kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, makanan yang teratur dan sehat, olahraga yang teratur. Kami berdoa Tuhan, kami bersama-sama menjaga kesehatan ini. Kami menjaga sehingga COVID-19 tidak menyebar dan memutuskan mata rantainya. Dan kami berdoa berkata dari tempat ini dalam nama Yesus, secara serentak kami berkata, Timika bebas COVID-19, Timika sehat, Timika pulih dalam nama Yesus. Di jalan-jalan, di lorong-lorong, hadirat Tuhan hak menjamah dan memulihkan banyak orang. Kami berdoa kesadaran akan Tuhan meliputi banyak orang. Lapar dan haus akan Tuhan membawa orang-orang hari-hari ini tersungkur menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga rohani Jemaat GB Apostolik. Biarlah seluruh keluarga lepas keluarga, lawatan Tuhan terus membangun kami, sehingga kami terus menghadirkan suasana surga. Kami alami realita kerajaan dalam hidup kami dan keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami merasakan jamahan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Bapak. Keluarga rohani yang ada di luar kota, di berbagai kota, bahkan bangsa, kami berdoa lawat dan jamah mereka. Lingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami yang kuliah, mereka jaga kami yang di luar kota, Tuhan lindungi mereka. Kami berdoa Nita yang ada di Kanada, keluarga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan pemerintahan bangsa kami, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami deklarasikan Indonesia sehat, Indonesia pulih. Banyak orang yang terpapar virus ini menjadi sembuh. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja. TNI, Polri, semua dapat bekerja sama. Semua bagian dari pemerintahan terus bersama-sama bahu-membahu untuk menghentikan virus corona ini. Dengan cara kami terus bersosialisasi, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapak terima kasih, siang ini hamba berdoa. Jika ada yang sakit dari tempat yang berdoa, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Jika ada yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Engkaulah jamaah, Engkaulah kekuatan, Engkaulah solusi dari persoalan. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau memulihkan dan memberikan jalan keluar dalam segala masalah persoalan. Apapun itu, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus ada jawaban. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berikan kami kekuatan untuk tetap stay. Kami tetap bersama-sama serentak. Setiap jam 12 kami bersama-sama berdoa, sharing firman-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima berkat bersama-sama serentak dalam doa ini, mari bersama-sama berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Tidak terasa kita sudah jam 1. Jika jam 1 lewat, Tuhan memberkati yang baru mau makan siang. Selamat makan siang. Biarlah keluarga kita terus sehat dan kuat. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Haleluya.